Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nur Hasana, CGP Angkatan 10 dari SDN 03 Tegal Melati, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Kali ini saya akan memaparkan tugas ruang kolaborasi modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Di sini perkenalkan kelompok kami, yaitu dari kelompok 2. Yang pertama Ibu Lilik Septiani, kedua Bapak Wildan Ahid Mujamal, dan yang terakhir saya sendiri Nur Hasanah. Kami akan melakukan studi kasus dilema etika. Kasus yang kami ambil yaitu Yudi Kustira Elba, seorang siswa kelas 5 SDN 03 Tegal Melati, berusia 13 tahun. Sedangkan Yudi memiliki permasalahan di kelas. Yudi belum lancar membaca, menulis, dan tidak pandai menghitung. Tetapi Yudi anak yang rajin, setiap hari berangkat sekolah. Jika Yudi tidak dinaikkan ke kelas 6 karena nilai tidak memenuhi syarat kenaikan kelas, maka Yudi tidak dapat melanjutkan ke SMP karena syarat masuk SMP maksimal usia 15 tahun. Adapun tujuan pembelajaran, CGP dapat berbagi, berkolaborasi, dan menerapkan keterampilan pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adapun beberapa analisis kasus, yang pertama paradigma, yang kedua prinsip pengambilan keputusan, dan yang ketiga langkah pengambilan keputusan. Paradigma diantaranya yang nomor 1 atau yang pertama individu lawan kelompok atau individual vs community, kedua jangka pendek lawan jangka panjang, short term vs long term. Selanjutnya prinsip pengambilan keputusan atau prinsip berpikir berbasis peraturan atau rule based thinking. 9 langkah pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu mengenali nilai yang saling bertentangan dalam situasi tertentu. Kita sebagai pendidik tentu memikirkan masa depan anak didik kita. Seperti yang sedang kami alami, salah satu siswa di SDN 03 Tegal Melati terpaksa harus dinaikkan walaupun nilainya masih di bawah KKM karena adanya peraturan yang akan menghambat masa depannya untuk masuk jenjang SMP dengan syarat maksimal usia 15 tahun. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dan dalam situasi tersebut. Dalam permasalahan Yudi, sebagai guru melibatkan murid, orang tua murid, dan juga kepala sekolah. Dan yang ketiga, kumpulan fakta-fakta yang relevan dengan situasi tersebut. Usia Yudi sekarang sudah 13 tahun, tetapi Yudi belum bisa membaca, menulis, serta berhitung. Namun Yudi anak yang aktif dan rajin berangkat ke sekolah. Yang keempat, pengujian benar atau salah. Dengan uji regulasi karena terbentur dengan aturan yang ada, yang mana usia masuk jenjang SMP maksimal 15 tahun, sedangkan usia Yudi saat ini sudah genap 13 tahun. Yang kelima, pengujian paradigma benar atau benar. Jika tidak menaikkan ke kelas 6, maka siswa tersebut tidak memiliki kesempatan untuk melanjutkan ke SMP. Hal ini bernilai benar. Yang keenam, prinsip pengambilan keputusan. Diambil dari 3 prinsip penyelesaian dilema. Jika kasus ini saya alami, saya berharap orang lain mengambil keputusan untuk menaikkan ke kelas 6. Ketujuh, investigasi opsi trilema. Guru memberikan jam tambahan di luar pembelajaran terhadap Yudi
supaya Yudi mampu membaca, menulis, dan menghitung. Yang kedelapan, buat keputusan. Setelah melalui pemanggilan terhadap wali murid, meminta pertimbangan kepala sekolah, maka siswa tersebut tetap naik kelas. Dan yang terakhir dari 9 langkah pengambilan keputusan, yaitu lihat lagi keputusan itu lalu refleksikan. Berkaitan keputusan untuk menaikkan ke kelas 6, guru tetap berkomunikasi dengan wali murid untuk ikut membantu proses belajar murid di rumah, terutama berkaitan dengan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Adapun daftar checklist ada atau tidak dalam kelompok kami. Yang pertama, studi kasus pilihan mengandung unsur dilema etika, dan itu terdapat dalam kasus ini. Kemudian memuat salah satu paradigma dari 4 paradigma dilema etika juga ada. Memuat salah satu prinsip dari 3 prinsip dilema etika juga ada. Memuat 9 langkah pengujian untuk menguji ketepatan pengambilan keputusan juga ada. Memuat hal-hal menarik atau tak terduga yang ditemui dalam menganalisis studi kasus pilihan juga ada. Hasil penugasan masing-masing anggota telah diserahkan sebelum tenggat waktu. Setiap anggota telah menyepakati paradigma, prinsip, dan hasil pengujian yang telah disepakati bersama dan siap mempresentasikan ke forum. Sudah dilakukan. Hasil pengeditan terakhir telah dilakukan masing-masing anggota dan sudah dilakukan atau ada. Kemudian sesi tanya jawab. Pertanyaan yang pertama oleh Bapak Bambang Apriandi. Beliau bertanya, dilihat dari usia Yudi yang saat ini sudah 13 tahun namun masih berada di kelas 5, berarti anak tersebut adalah anak yang berbeda dengan teman-temannya. Apakah selama ini pihak sekolah pernah memanggil psikolog untuk menangani siswa tersebut? Dan saya pun menjawab bahwa pada saat masih berada di kelas 2, pihak sekolah sudah berusaha untuk memberikan pendidikan tambahan kepada Yudi di sekolah luar biasa yang ada di Kota Pemalang. Namun, saat berdiskusi dengan orang tua Yudi, mereka justru tidak terima jika anaknya dipandang tidak normal atau tidak sama dengan teman-teman yang lain. Kemudian Ibu Lili pun menjawab bahwa untuk jenjang SD selama ini belum ada yang memanggil psikolog untuk menangani anak berkebutuhan khusus. Karena di Kota Pemalang dokter psikolog masih terbatas. Mungkin juga kurangnya dukungan dari orang tua. Karena sekolah untuk ABK adanya hanya di kota, itu pun hanya 1 di Kabupaten Pemalang. Pertanyaan yang kedua dari Bu Syatatul Fitria. Apakah Yudi dapat mengikuti pembelajaran ke jenjang berikutnya? Sedangkan Yudi adalah anak yang memiliki keterbatasan dalam memahami materi pembelajaran. Bu Lili menjawab, pastinya Yudi tidak bisa mengikuti pembelajaran di jenjang berikutnya. Karena Yudi masih lemah dalam calistung, yaitu baca, tulis, dan berhitung. Namun untuk melanjutkan ke jenjang SMP sekarang, anak yang tidak bisa calistung pun bisa masuk ke sekolah negeri dengan jalur zonasi. Pak Wildan pun ikut menjawab, sesuai pengalaman di sekolah saya mengajar, biasanya anak-anak yang seperti itu dengan sendirinya akan keluar sekolah karena tidak dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Terima kasih, demikian pemaparan dari kelompok kami, kelompok 2. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.